U.S. warns, world watching, Russian conduct. The United States is closely monitoring reports that peacekeeping forces of the Russia-led Collective Security Treaty Organization have been deployed to Kazakhstan, State Department spokesman Ned U.S. warns, world watching, Russian conduct. The United States is closely monitoring reports that peacekeeping forces of the Russia-led Collective Security Treaty Organization have been deployed to Kazakhstan, State Department spokesman Ned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba belajar bahasa Inggris ya. Ada 3 kata yang kita pelajari, yaitu is closely. Closely itu diterjemahkan dengan cermat ya. Closely. Close itu artinya dekat. Closely dengan dekat atau dengan cermat ya. Jadi keadaan di mana itu di Kazakhstan yang sudah terjadi pemberontakan, bukan pemberontakan, kerusuhan yang awalnya itu dipicu oleh kenaikan bahan bakar, kemudian protes karena awalnya menolak keputusan politik pemerintah yang mencabut subsidi gitu kira-kira ya, bahan gas cair atau LPG itu. Terus mereka nggak puas di awal tahun, kemudian berubah menjadi gerakan kerusuhan anti pemerintah ya. Nah itu terus pemerintah menindas, membunuh ya, melikuidasi katanya para pemrotes itu. Jadi belasan orang mati dan ribuan orang itu dirawat di rumah sakit itu, kata laporan Reuters ya. Dan pemerintah Amerika Serikat itu dengan cermat ya mengawasi, memantau dengan cermat. Yang kemudian ada istilah yang kedua adalah have been deployed atau has been deployed. Jadi tentara perdamaian yang diminta datang untuk mengamankan situasi oleh Presiden Kazakhstan. Presiden Kazakhstan itu namanya siapa ya? Namanya itu Jomart-Tokayev ya, Kasim Jomart-Tokayev, yang ditunjuk langsung oleh presiden sebelumnya yang berkuasa selama 30 tahun di Kazakhstan, yaitu Nursultan siapa itu ya? Sorry lupa. dan dia mengundang pasukan itu, kemudian sudah datang sekarang hari Kamis, kan diundang hari Rabu. Dan sudah datang, has been deployed, dikerahkan ya ke Kazakhstan ya. Pasukan Rusia itu dikerahkan, has been deployed ya. Nah yang ketiga, kata-kata yang ketiga adalah spokesman. Spokesman itu juru bicara Amerika ya. Spokesman itu juru bicara. Kayak sekarang juru bicara spokesman, juru bicara presiden itu kalau spokesman itu kalau dulu namanya yang sekarang jadi yang sekarang jadi itu loh, jadi duta besar RI di Kazakhstan yang sekarang lagi rusuh. Namanya Fajrul Rahman, dia spokesman ya, juru bicara presiden sebelum dia dikirim ke Kazakhstan. Yang kata dia, penunjukan dia ke Kazakhstan sebagai duta besar itu anugerah dari Presiden Jokowi untuk dirinya. Itu Fajrul Rahman sekarang jadi duta besar di RI di Kazakhstan yang lagi rusuh itu. Rusuh gara-gara LPG naik. Makanya hati-hati ya pemerintah itu kalau ngambil keputusan, jangan sampai membuat gelombang ketidakpuasan, dan bisa gelombang ketidakpuasan demonstrasi itu bisa berubah menjadi gerakan anti pemerintah sebagaimana yang di Kazakhstan. Itu gerakan awalnya protes kenaikan harga LPG terus berubah menjadi membakar gedung-gedung pemerintah dan merusak ya. Ya begitulah, jadi yang rugi akhirnya semua ya, karena kesalahan dari politik pemerintah. Nah, jadi hari Rabu kemarin, sekarang kan hari Jumat itu diumumkan negara dalam keadaan darurat ya selama 2 pekan ke depan, dan kemudian seluruh jaringan internet dan
jaringan internet dan apa itu jaringan internet dan HP itu diputus ya, sehingga masyarakat tidak bisa berkomunikasi dan mengurangi informasi yang bisa memanaskan situasi di daerah lain. Dulu juga waktu masyarakat protes di Bawaslu, yang kemudian zaman Kapolrinya Pak Tito Karnavian yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri itu, dulu kan protes terus jaringan internet tuh putus ya selama seminggu kalau nggak salah. Saya nggak bisa upload tuh waktu itu. Jadi diputus dan mati 8 ya, Masya Allah. Saya sudah bikin video waktu itu, surat terbuka ke Tito Karnavian sebagai Kapolri supaya nggak ada darah tertumpah. Akhirnya yang mati secara resmi diumumkan 8 ya. Itu ditembak oleh para polisi dan dianiaya. Itu video-videonya kan beredar ya. Dan nggak ada pertanggungjawaban gimana matinya 8 orang itu. Salah satu ayah dari korban itu datang ke Parung dan menceritakan anaknya. Anaknya peponakan yang mati itu masih kecil, remaja itu. Dan dapat 10 juta rupiah bukan dari pemerintah, dari istrinya Prabowo. Siapa itu namanya istrinya Prabowo itu? Titik Prabowo. Dapat 10 juta uang inilah apa? Uang bela sungkawa itu. Jadi kesimpulannya kita belajar bahasa Inggris ya. Pertama is closely itu artinya dekat atau cermat ya. Is closely dengan cermat. Jadi dipantau keadaan perkembangan di Kazakhstan itu dipantau oleh Amerika dengan cermat katanya. Oleh pengamat dengan cermat perkembangan situasinya. Dan kedua, pasukan perdamaian itu has been apa itu tadi? Lali aku. Ya itu maksudnya yang dikerahkan dulu. Nanti saya lupa lah, saya juga lupa, saya lagi belajar juga. Itu moga-moga dan yang ketiga spokesman itu juru bicara ya. Terima kasih, selamat belajar bahasa Inggris bersama tukang donat dari Parung YouTuber tercuat di semester Fasbir Sabaran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.